Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bikhair. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali di kelas kita ini untuk tentunya belajar. Ya, maka dari itu saya harapkan dalam pembelajaran ini semuanya harus semangat dalam belajar. Jangan ada yang bermalas-malasan ataupun bahkan ada yang tidur. Ya. Sebelum itu saya mau mengecek kehadiran semuanya. Apakah semuanya hadir? Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Kalau sudah semuanya hadir, maka kita bisa memulai pembelajaran kita pada sekarang ini. Ya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Amin. Baik, pada pembelajaran pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum bacaan nun, mim, waw dan ya, atau biasanya disebut hukum bacaan idgham bi gunnah. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum bacaan lam dan ro. Lam dan ro, atau biasanya disebut hukum bacaan idgham bila gunnah. Maka kita akan belajar mengenai ini, ya, atau biasanya disebut idgham bila gunnah. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai idgham bi gunnah, maka sekarang kita akan belajar mengenai idgham bila gunnah. Kalau dalam idgham bi gunnah itu ada 4 huruf. Apa hurufnya? Ya, nun, mim, waw. Ya. Kalau di idgham bila gunnah itu hanya 2 huruf saja, yaitu huruf lam dan huruf ro. Hanya 2 huruf saja. Lalu apa pengertian idgham bila gunnah? Ya, idgham bila gunnah, ya, apabila ada nun sukun dan tanwin, baik itu fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, bertemu dengan salah satu huruf lam ataupun huruf ro, maka hukum bacaannya disebut idgham bila gunnah. Gimana cara membacanya? Cara membacanya dengan tidak didengungkan. Kalau di idgham bi gunnah itu dengan cara didengungkan. Kalau idgham bila gunnah dengan cara tidak didengungkan. Lalu kemudian apa contohnya? Nah, contohnya idgham bila gunnah yaitu yang pertama min sama roti. Ada yang pernah dengar ayatnya? Ada. Ya. Min sama roti. Ya, min sama rotin rizqo. Di sini perhatikan, di sini ada harokat tanwin atau kasroh tanwin bertemu dengan huruf ro.
bertemu dengan huruf ro, maka ini disebut hukum bacaan idgham bila gunnah. Dan cara membacanya tidak didengungkan. Contoh, min samaratir rizqa. Jadi dimasukkan ke huruf yang depannya, ya. Maka seperti itu. Contoh yang lain. Nah, contoh yang lain. Walakin la ya'lamuna. Kalau dibaca ini, walakin la ya'lamuna. Kalau dibaca secara kaidah, ya, walakin la ya'lamun. Nah, ya, di sini ada hukum bacaan idgham bila gunnah. Mana dia? Ini ada nun sukun bertemu dengan huruf lam, ya, maka disebut hukum bacaan idgham bila gunnah. Sama seperti yang di atas, cara membacanya tidak didengungkan, tetapi dimasukkan ke huruf ke depannya, ya. Contoh, walakin la ya'lamun, ya, walakin la ya'lamun. Nah, jadi seperti itu. Itulah sedikit penjelasan dari hukum bacaan idgham bila gunnah. Kira-kira bisa dipahami semuanya? Bisa, Ustaz. Insyaallah bisa, ya. Nah, sekarang Ustaz mau mendengar bacaan dari anak-anak sekalian. Coba yang pertama Abiu. Silahkan dibaca surat Al-Balad ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Nah, di situ sudah dibaca oleh Abiu. Tadi sudah paham Abiu materi ini? Ustaz. Alhamdulillah. Coba dilihat ayat tersebut. Nah, coba dicari ada nggak di situ hukum bacaan idgham bila gunnah. Coba sebutkan hukum bacaan idgham bila gunnah yang ada di ayat itu. Lam tanwin bertemu dengan lam. Lam tanwin bertemu dengan Lam. Coba disebutkan ayatnya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Kenapa itu ada di situ hukum bacaan idgham bila gunnah? Kenapa bisa disebut hukum bacaan idgham bila gunnah? Karena ada huruf tanwin, lam tanwin bertemu dengan lam. Lam tanwin bertemu dengan lam. Alhamdulillah sudah paham. Coba yang lainnya. Coba Ega. Coba bacakan surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Oke, cukup. Coba dicari hukum bacaan idgham bila gunnah dari ayat yang sudah kamu bacakan tadi. Wailul likulli humazatil lumazah. Kenapa itu disebut hukum bacaan idgham bila gunnah? Karena ada lam tanwin bertemu dengan lam. Lam tanwin bertemu dengan Lam. lam. Alhamdulillah semua yang sudah memahami, ya. Jadi
kalau sudah paham dengan materi ini, Ustadz harapkan bisa menjalankan atau bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah kamu dapatkan ke dalam kegiatan kamu sehari-hari. Apalagi ini Al-Quran, harus benar cara membacanya, ya. Maka itu sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, coba Ustadz mau satu orang lagi. Siapa yang bisa memberi contoh satu aja, satu ayat ini? Nah, siapa yang bisa? Coba Ega lagi. Fawailul lil musallin. Coba jelaskan kenapa disebut hukum bacaan idgham bila gunah. Karena lam tanwin bertemu dengan lam. Lam tanwin bertemu dengan Lam. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, Ustadz ingin memberi tugas nanti untuk di rumah untuk kamu kerjakan. Jadi tugasnya masing-masing kamu mencari 5 contoh. Mencari 5 contoh dari hukum bacaan idgham bila gunah. Idgham bila gunah ada berapa huruf tadi? Ada 2 huruf, yaitu yang pertama huruf lam dan huruf ro. Dan masing-masing huruf ini silahkan cari 5 contoh. Huruf lam kamu cari 5 contoh dan huruf ro kamu cari 5 contoh yang ada di dalam Al-Quran. Fahim tum? Fahimna. Maka dari itu kita akhiri pembelajaran kita ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.